Mas Ganjar nih away day ya. MU tandang ke Anfield ya. Musuh bebuyutan ya. Di tempat yang saling serem, nggak familiar, tapi menang 3-0. Dan menurut gua kalau misalnya mau bicara di panggung lain ya, di forum lain nanti ketemu ya mungkin aja bisa gitu, tapi ini kan kita lagi ngomongin panggung resmi debat capres. Jadi performanya Mas Ganjar di debat tadi malam itu ya, ketika masuk aja sudah mempesona dengan bomber jacket ya. Dan kalau Mas Ganjar itu semalam jadi pilot jet tempur. Ya jet tempurnya bener terbang kemana-mana ya. Open Table. Hari ini kita kedatangan Bang Pange, Pangeran Siahaan yang lagi berseri-seri setelah semalam nonton debat capres yang sampai sekarang kayaknya masih membahana nih. Banyak istilah-istilah debat yang ramai diomongin orang, banyak insiden-insiden yang dibahas orang sampai sekarang masih di media sosial. Bang Pange, gimana semalam nonton debat? Rate-nya sejauh ini kalau dibanding sama debat yang pertama capres gimana? Jadi ini kan topik yang menurut banyak orang sebelum debat ini bukan topiknya Mas Ganjar. Betul. Ya. Defense, luar negeri bukan topiknya Mas Ganjar. Biasanya di lokal banget dah kesannya gitu ya. Dan lalu banyak orang yang juga underestimate. Mas Ganjar bisa nggak ngomong hal seperti ini? Betul. Nyatanya luar biasa. Dan menurut gue ya best performer tadi malam. Jadi kan kita sama-sama fans bola dia. Betul. Kalau gue menganalogikannya ini adalah Mas Ganjar nih away day ya. MU tandang ke Anfield. Musuh bebuyutan ya. Di tempat yang saling serem, nggak familiar, tapi menang 3-0. Aduh. Gitu kan. Tapi menang 3-0, begitu gol, lihat kamera terus santai. Itu kayak gitu. Jadi kalau lo tanya rate ya 10 dari 10 lah. Oke. Enggak, tapi dari semalam itu, dari sejak kemunculan itu ya, ini emang ngagetin kan. Dia pakai jaket bomber berdua sama Prof Mahfud. Prof Mahfud yang kita kenal selama ini akademisi banget gitu. Terus tiba-tiba nongol keren banget ya. Keren banget pakai kacamata hitam. Iya. Wow, semua orang langsung ribut soal. Sampai sekarang masih ribut soal jaket bombernya beli di mana katanya. Iya. Dan gue lihat di marketplace sih udah sold out itu. Iya, gue tadi nyari soalnya. Iya. Keren banget kan. Jadi gue udah lihat fotonya sebelum datang ke venue ini, anjir keren banget nih beneran nih kan. Ini pasti jadi bahan omongan orang nih. Iya, bener betul, kan? Betul. Bener lah. Nah, semalam itu giliran nomor urut 03 yang dapat giliran pertama untuk presentasi visi misi. Awal kan 01, 02, terus 03. Nah, semalam Mas Ganjar pertama. Dari awal dia ngomong soal pertahanan dan lain sebagainya, terus hubungan luar negeri. Kemudian dia sangkutkan ketika presentasi itu disangkutkan soal yang paling penting adalah dari soal itu semua diplomasi kita ke luar negeri, yang paling penting adalah soal kesejahteraan, balik lagi ke dalam negeri gitu, kesejahteraan. Sampai akhirnya dia hubungan ke UMKM dan lain sebagainya. Ini, nah kalau Bang Pange ini kan orang HI, hubungan internasional nih. Jadi gimana juga sih sebenarnya. Bukan. Tapi gimana ngelihat presentasi Mas Ganjar semalam? Gua sih agak kaget ya, kok bisa sampai ke UMKM segala gitu loh. Jadi kan sebenarnya yang paling menarik ya dari Mas Ganjar tadi malam ketika pemaparan adalah soal redefinisi politik luar negeri Indonesia, gitu. Yang harus berulang kali diucapkan sama Mas Ganjar tuh harus disesuaikan dengan gimana situasi kekinian. Nah makanya sebenarnya jauh sebelum debat pilpres ini kan Mas Ganjar sudah punya gagasan soal bagaimana harusnya diplomat kita itu tidak hanya menjadi diplomat politik, tapi juga diplomat ekonomi, ya perdagangan termasuk juga urusannya sama ekonomi kreatif, gitu. Nah ini sebenarnya dimasukkan juga ke dalam apa yang dipaparkan oleh Mas Ganjar, bahwa lagi-lagi apapun itu ya, mau kita ngomongin soal politik luar negeri kah, kita mau ngomongin soal hubungan internasional kah, semuanya kan harus dikaitkan dengan bagaimana ini bisa membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ngapain juga capek-capek keluar. Iya kan. Jadi kan apapun itu harusnya kepentingan nasional yang nomor satu gitu kan. Betul. Nah tentu saja balik lagi urusan kira-kira nih, kalau kita ngomongin soal foreign policy, gimana kita bisa tarik korelasi garisnya dengan rakyat gua mau makan apa, kira-kira kan kayak gitu kan. Nah makanya kalau kita ngomongin soal politik luar negeri yang kemarin dibilang sama Mas Ganjar, salah satunya fokus yang menarik adalah sebenarnya bagaimana ini membuka market baru, membuka lahan baru bagi produk-produk Indonesia, bagi masyarakat Indonesia yang berbisnis, berekonomi segala macam, untuk bisa mendapatkan tempat yang lebih luas lagi ya. Sebenarnya itu sih yang ditarik ya. Jadi sebelum ngomongin yang jauh, yang lebih grande mengenai pertahanan ya, mengenai politik luar negeri yang kompleks, yang pengen diomongin adalah ya gimana apapun itu harus
harus balik lagi ke urusan soal ekonomi rakyat. Oke. Nah, di sisi lain ketika dia ngomongin soal cyber security misalnya, Mas Ganjar semalam itu ngasih statement yang menurut gue menarik nih ya, soal lembaga-lembaga keamanan siber itu sebaiknya dipimpin oleh polisi bintang 3 kalau nggak salah ya. Ini kenapa dia bilang kayak gitu? Kenapa harus polisi bintang 3 dan lain sebagainya? Kenapa? Iya, karena gini, cyber security ini sesuatu hal yang serius gitu, dan hal yang ya kalau kita lihat di negara-negara maju lainnya adalah sebuah bentuk security dan defense yang harus dianggap sama dengan defense ya, dengan matra udara, laut, sama pentingnya dan darat, sama pentingnya gitu. Menarik ini. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya yang namanya cyber attack ya, cyber terrorism juga, ya cyber warfare itu kan terjadi dan itu memang intangible, kita nggak lihat dan kita nggak kasat mata. Dan itu terjadi tapi itu terjadi gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana komitmen dan juga visi Mas Ganjar melihat Indonesia kalau ingin berdaulat secara teritorial itu bukan cuman bumi, langit dan air, tapi juga ruang-ruang digital seperti itu. Dan kita lihat kan nggak cuma sekali 2 kali kita melihat ada serangan-serangan kepada data kita ya. Lalu juga itu kalau menurut gue sih banyak hal yang didasarkan juga mungkin belum adanya kesadaran atau awareness lah bahwa ini sesuatu hal yang serius. Makanya kalau misalnya ini ada lembaga pertahanan keamanan digital jadi dipimpin oleh perwira tinggi gitu ya, itu menunjukkan bahwa ini memang sama dengan defense lainnya. Gitu. Ini bukan ini adalah urusan keamanan, bukan yang hal-hal yang bisa diselesaikan oleh level admin, tuh nggak? Betul. Gitu. Bukan pekerjaan teknis belaka gitu. Ini pekerjaan strategis. Iya, ini adalah bagian dari sistem pertahanan nasional. Harusnya kita lihat seperti itu. Ada filosofinya, ada strateginya gitu. Nah, kemarin beberapa hari sebelum debat ini gue sempat ketemu Bang Pange. Dia bilang nanti lu lihat Mas Ganjar ngomong ketika debat, kita akan lihat orang yang selama ini meragukan kapasitas Mas Ganjar kalau bicara soal luar negeri, kita akan lihat pas debat kemarin. Dan menurut gue itu memang kelihatan Mas Ganjar luas sekali ngomong, tahu sekali apa yang harus diomongin dan kaya menurut gue yang selama ini kita nggak pernah dengar. Kalau ketika di forum debat capres cawapres itu kita nggak pernah dengar soal luar negeri, melulu ngomongin soal pertahanan dan lain sebagainya. Tapi itu tadi nuansanya kaya, ada soal kebudayaan, ada soal ekonomi, itu lebih banyak digarap. Itu lumayan menyegarkan ngelihatnya Mas Ganjar ngomongin itu yang selama ini nggak pernah punya forumnya. Tapi juga ada di sisi lain ada hal yang ngagetin buat gue Bang Pange. Harusnya debat ini menjadi panggungnya Pak Prabowo. Dia dari militer, ya itu tidak menjamin apa-apa sebetulnya. Tapi kesan orang kan kalau dari militer ya pertahanan pasti ngerti. Dia menjadi Kemenhan selama 4 tahun terakhir. Tapi semalam kita ngelihat dia tidak muncul seperti itu dalam tanda kutip gitu. Kenapa? Apa faktornya, Bang? Gue nggak tahu ya sebenarnya apa yang dipikirkan gitu oleh Pak Prabowo. Tapi satu hal yang mau gue soroti dulu adalah gue cukup kaget sebenarnya ketika Pak Prabowo tidak cuma sekali mengambil referensi ke Palestina, ke Gaza, ya, soal apa yang terjadi di sana itu adalah sebuah contoh kalau kita lemah kita akan ditindas. Seolah-olah itu hukum rimba ya begitu adanya. Iya, ini menurut gue sebuah hal yang tidak bisa disimplifikasi demikian gitu ya. Karena kita tahu bagaimana sejarahnya bangsa Palestina dan juga apa yang mereka alami sekarang itu kan bukan semata-mata karena mereka lemah lalu ditindas gitu. Yep. Nah, ini ada hal yang lebih kompleks dari itu. Itu menurut gue sih, gue kaget dengernya. Iya, gue gitu. Gue kaget dengernya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ada satu hal yang lagi-lagi buat gue ya lumayan mengganjal, bukan lumayan, sangat mengganjal sebenarnya. Apa itu? Adalah ketika berulang kali Pak Prabowo ya bilang bahwa data yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan juga oleh Mas Anies itu salah, keliru, gitu. Menyesatkan bahkan beberapa kali. Iya, ya mungkin aja demikian, mungkin aja enggak. Kan kita nggak tahu. Karena kenapa? Karena data yang benar itu tidak pernah disampaikan. Iya. Mungkin klaim dia benar, tapi kita nggak tahu kan. Nggak tahu juga. Buktikan dong. Iya. Dan kalau misalnya urusannya adalah ini kan ramai ya di sosial media, juga Pak Prabowo juga bilang di forum kemarin bilang bahwa ini waktunya singkat, nggak bisa menjelaskan hal tersebut dengan panjang lebar lah, dengan komprehensif. Menurut gue itu bukan urusan waktu sebenarnya. Tapi ketika ada tudingan
bahwa data yang dipresent itu salah dan tidak tepat, dia punya tanggung jawab. Pak Prabowo punya tanggung jawab untuk paling tidak menjelaskan salahnya di mana. Iya, burden of proof-nya ada di dia. Betul gitu. Nah, dan menurut gue kalau misalnya mau bicara di panggung lain ya, di forum lain nanti ketemu, ya mungkin aja bisa gitu. Tapi ini kan kita lagi ngomongin panggung resmi debat capres, gitu. Dan segala sesuatu yang dibicarakan di panggung terbuka, ya harusnya diselesaikan di panggung terbuka juga. Iya gitu, betul, ya kan? Harusnya itu justru jadi panggung puncak kan. Betul. Debat kandidat itu. Betul. Jadi gue rasakan harusnya masyarakat Indonesia itu bisa disuguhi oleh sebuah dialog dan diskusi yang transparan, yang disaksikan oleh semua orang, dibanding hal-hal yang dibahas di ruang tertutup yang mungkin kita nggak tahu juga nanti isinya apa kan. Iya. Kalau penampilan Mas Anies sendiri semalam itu lu ngeliatnya gimana Bang? Mas Anies ini kalau menurut gue ya selalu ngeset tone dari awal ya. Iya. Udah bahas soal luas tanah milik Prabowo gitu ya. Iya. Wah, udah langsung dari awal gitu. Kalau ini band manggung hitsnya dimainin langsung lagu pertama. Iya betul. Nah, ya menurut gue sih sebenarnya yang menarik ya kalau dialog itu ada satu bagian yang kalau kita memang diskusi dan debatnya itu memang benar-benar substansial. Ada yang menarik ketika Mas Anies sama Mas Ganjar tuh ngomongin ASEAN. Nah, ini dia. Itu menarik sekali sebenarnya gitu. Betul. Mungkin kalau ini panggungnya bukan panggung politik ya, tapi panggung ilmiah tuh seru banget untuk bahas ya. Karena kenapa? Karena Mas Anies bilang, kita nggak bisa menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan tanpa ngomongin ASEAN. Lalu dibilang, kenapa Mas Ganjar nggak nyinggung ASEAN sama sekali dalam penjelasannya? Padahal Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Lalu Mas Ganjar bilang, kenapa ASEAN nggak disebut? Karena kenapa? Karena proses pengambilan keputusan di ASEAN itu harus konsensus. Iya. Harus mutlak gitu kan, semuanya gitu harus setuju gitu. Kalau misalnya bisa diubah agar tidak konsensus, maka ASEAN jadi vital dan jadi menarik untuk dikaji. Nah, menurut gue ini kan dua pandangan yang berbeda. Ya, tapi substansial dan esensial untuk menyelesaikan masalah. Dan menurut gue inilah yang harusnya yang diharapkan dari panggung dialog dan panggung debat gitu kan. Gue setuju. Iya kan? Kita berfokus pada perbedaan paradigma nih soalnya kan. Nah, bertengkar soal ide kita. Bertengkar soal ide dan soal cara pandang gitu. Betul. Iya. Dan sayangnya memang ya itu adalah satu momen yang akhirnya mungkin tidak banyak direplikasi di dalam debat tersebut ya. Menurut gue semalam itu beberapa kali memang kalau gue ngeliat ya ritme debat ini agak terganggu karena beberapa kali Pak Prabowo itu kan ngomong jadi menganggap kritik terhadap dirinya sebagai serangan pribadi gitu. Gue ngelihatnya semacam itu. Tapi gue kasih contoh soal tadi yang lu bilang harusnya debat ini jadi akan lebih menarik kalau ngomongin substansinya gitu ya. Malah misalnya Mas Anies visinya ketika ngomongin politik luar negeri dia bilang ingin membangun rumah budaya Indonesia di beberapa di berbagai tempat untuk sebagai salah satu ini perpanjangan dari hubungan diplomatik sama negara lain. Ide-ide begini menarik walaupun gua mengkritik ya bahwa ini kan artinya visi dia. Kalau dari gua sih sisi ini kayak kita ngomongin zaman Orde Baru ngomongin kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah nih kan. Ini akhirnya kan dikumpulin dalam satu rumah gitu kan. Nah, gue bayangin ketika Mas Anies ngomongin rumah budaya Indonesia itu kayak begitu, kayak seolah-olah kita nyari puncak-puncak budaya. Nah, tapi kalau kita debat soal-soal begini kan lebih menarik Bang ya. Iya. Harusnya gini. Kalau lu ngeliatnya gimana? Gini, kayak misalnya ya, tadi juga ada perdebatan di sosial media. Jadi dua nama yang sering disebut sama Mas Ganjar tuh kalau ngomongin soal ekonomi kreatif, dan juga artis Indonesia luar negeri itu adalah Nicky sama Rich Brian. Terus di Twitter tuh ada yang ngomong gini, kemarin sambil gue pantau, ini bukan artis atau seniman yang membawa budaya Indonesia, ini budaya orang, kebetulan orang Indonesia. Nah, menurut gue sih nggak sepakat dengan pandangan seperti itu ya. Setuju, iya. Gitu. Contoh nih misalnya, kalau kita mau lihat yang namanya soft power, yang namanya pop culture, yang mendunia, gitu. Kita lihat lah, apa sih yang paling gila? Pasti kita bilang Korea, gitu ya. Kita bilang K-pop, gitu. Ya itu menurut gue kita bisa berdebat bahwa apakah misalnya ya, gue ngomong BTS disambit sama ARMY, tapi apakah BTS misalnya itu adalah budaya Korea atau bukan? Gitu kan? Itu kan ya gue sih bisa bilang enggak. Tapi bagaimana bisa mengambil sebuah budaya pop ya
dimasukkan dengan unsur kekoreaannya dan itu menjadi Korean product. Dan semua orang di negara lain bilang bahwa itu produk Korea. Betul. Iya. Dan semua orang di seluruh dunia bisa kenal Korea gara-gara BTS gitu. Iya. Nah, menurut gue itu lah mindset yang sama dengan kalau kita ngomongin soal Rich Brian atau ngomongin soal Nicki gitu. Gue setuju. Karena kenapa kita hidup dalam sebuah culture budaya pop ya, yang sebenarnya apapun bisa dibikin. Iya. Sudah lintas batas juga ya dengan ada internet dan lain sebagainya. Jadi menurut gue udah tidak begitu relevan sebenarnya untuk bisa kita bilang mana yang budaya kita mana yang bukan gitu. Karena apapun yang diciptakan oleh, kalau menurut gue ya, menurut gue secara pribadi ini, apapun yang diciptakan oleh orang Indonesia ya, apapun bentuknya, yaitu ya adalah produk budaya Indonesia. Iya. Gue pengen kembali lagi ke Mas Ganjar, penampilan Mas Ganjar semalam. Kalau lu ngelihatnya dari beberapa poin yang diomongin Mas Ganjar, apalagi yang mesti kita simak nih, yang semalam diomongin sama Mas Ganjar yang belum sempat kita bahas nih, Bang? Apa yang mesti kita simak? Iya. Kalau kita lihat ya, bagaimana berulang kali Mas Ganjar itu bilang soal kesejahteraan dari prajurit. Ya. Oh gitu. Iya, semalam. Ya, kesejahteraan dari prajurit, TNI, Polri berulang kali ketemu dengan berbagai macam anggota ya dari berbagai pangkat juga. Dan ini jadi hal yang sangat penting sebenarnya untuk disoroti. Walaupun kita harus tahu bahwa Mas Ganjar kan sebenarnya ya bukan orang yang bergerak di bidang pertahanan dan militer. Betul. Gitu, sipil gitu kan. Tapi lagi-lagi ini kan soal bagaimana mengerti kehidupan masyarakat kan. Iya. Dan kita ngomongin TNI Polri itu kan bagian dari masyarakat. Iya kan. Dan gue ingat semalam ketika dia ngomongin soal kesejahteraan polisi, dia sampai ngingetin ke bapaknya. Ini omongan anaknya polisi kelas rendahan gitu lah. Betul. Itu jadi ini personal. Personal. Itu sebuah hal yang nggak akan bisa disingkirkan lah dari identitinya Mas Ganjar ya. Betul. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang politisi, bagaimanapun beliau adalah ya anak dari seorang polisi dulu gitu. Betul. Jadi tahu betul gimana hidup sebagai anak polisi gitu kan. Dan yang nggak jauh beda hidup sebagai keluarga tentara yang rendahan ya begitu. Iya, betul. Kurang lebih. Betul. Semalam menjadi perdebatan dan sayang sekali itu justru orang yang paling capable harusnya untuk menanggapi itu Pak Prabowo. Tapi gue nggak ngelihat idenya dia semalam. Tapi di luar itu ya, Bang. Soal Mas Ganjar ini, lu kan bilang bahwa Mas Ganjar di belakang kemarin ya kita ngobrol, lu kan bilang Mas Ganjar ini punya, orang nggak tahu aja kalau Mas Ganjar ini punya wawasan yang baik tentang geopolitik. Oh iya banget. Lu kok bisa tahu? Kebetulan dulu gue pernah ngobrol panjang lah sama Mas Ganjar soal ini gitu. Dan gue nggak kaget, kenapa? Karena sebagai seorang politisi PDI Perjuangan pula gitu. Iya. Ini kan garis-garis geopolitiknya adalah sesuatu yang menurut gue sih yang sudah ditanamkan gitu ya. Jadi pemahaman soal posisi Indonesia di level global ini itu memang menurut gue sih memang inherent dengan bagaimana melihat. Jadi gini, Indonesia secara global dan bagaimana menyelesaikan masalah Indonesia secara internal domestik itu kan dua hal yang berhubungan. Nah, makanya ketika ngomongin soal geopolitics gitu, gue sangat-sangat confident sebenarnya dari awal gitu. Gue udah bilang bahwa jadi banyak orang lah termasuk teman-teman kita juga yang merasa bahwa bisa nggak ya nervous ya nggak tenang aja kan. Kalau kata Gen Z kan gue bilang gitu, kalau pakai bahasa Gen Z, let Ganjar cooks gitu kan. Biarin aja gitu. Dan bener kejadian kan. Dia udah tahu resepnya kan? Udah tahu resep ya. Iya, biarin aja, masak dulu dah. Goreng-goreng lah tuh kan. Nanti kita cicip-cicip. Iya, dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kan kalau jadi pemimpin menurut gue itu kan memang lo harus tahu akan banyak hal, punya wawasan yang luas, punya sumber informasi yang juga beragam, sehingga ketika sebuah keputusan diambil itu berdasarkan memang knowledge yang memang dan juga informasi yang lengkap gitu ya. Bukan baru beberapa hari belakangan dihafal gitu misalnya, bukan beberapa kali dilatih. Kalau misalnya lo lihat ya performa Mas Ganjar tadi malam, itu bukan performa orang hafal sih. Iya betul. Iya, orang hafal tuh nggak kayak gitu performanya. Iya. Kalau data itu kan dibaca, angka dibaca, tapi kan pemahaman menyeluruh itu kan nggak bisa 1-2 hari doang gitu, dilatih itu nggak bisa. Dan beberapa kali dia ngejok itu kan kelihatan sekali dia relax gitu. Iya betul. Ingat waktu Mas Anies itu nanya dia soal skor prestasi Kemenhan, katanya berapa selama Pak Prabowo, dia nanya balik,
udah Mas Anies sebut aja kayak saya gitu loh. Iya. Ngajarin bandel. Walaupun Mas Anies jawabannya usil juga sih. Iya gitu. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Nah, gue ada satu hal yang menurut gue jarang diperhatikan orang. Ini trivial, tapi menurut gue ini penting sih menunjukkan paradigma jagoan kita nih Ganjar Mahfud. Ada 3 kali debat cawapres, debat capres 2 kali, dan debat cawapres sekali sejauh ini. Kalau tidak salah ingat di 3 kesempatan yang berbeda itu baik Mas Ganjar maupun Pak Mahfud selalu menghubungkannya dengan fenomena pinjaman online. Semalam disebut juga tuh judi online dan pinjaman online. Kelihatannya ini penting banget buat mereka ini sampai disebut berulang-ulang. Betul nggak gitu Bang? Iya betul. Jadi lagi-lagi ini kan sebuah masalah yang memang dialami oleh masyarakat. Lagi-lagi. Memang kalau bergaul dengan masyarakat beneran, gitu, tahu betul, masalahnya betul, apa gitu kan, ya kan. Ya memang kalau kita ngomongin soal pinjol, ngomongin soal apalagi judi online ya. Judi online itu kan ilegal soalnya gitu. Betul. Nah, dan sebenarnya udah banyak report, banyak laporan soal ini, isunya seperti apa. Nah, ketika ini kembali lagi diutarakan, ya ini kita lagi-lagi ini adalah sebuah contoh bahwa Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud itu tahu betul apa yang diinginkan, apa yang dialami oleh masyarakat. Sehingga kenapa sih misalnya mungkin tokoh yang lain jarang ngomongin soal hal ini gitu. Nah, ini. Iya kan? Ya mungkin belum sejauh dan sedalam Mas Ganjar dalam bergaul dengan masyarakat ya. Karena gimana cara kita bisa tahu apa yang jadi masalah ya ketika kita nggak turun langsung kan. Betul. Jadi kalau lihat misalnya Mas Ganjar ini kan lagi rajin belusukan kemana-mana, nginep di rumah warga, keliling-keliling dari satu kota ke kota lainnya, desa ke desa lainnya gitu. Nah ini adalah hal-hal yang memang didengar dan disampaikan langsung oleh masyarakat gitu. Nah ini menurut gue itu tadi gue agak heran ya. Paslon-paslon lain itu kayak agak sambil lewat nih. Ada apa misalnya di visi misi tapi agak sambil lewat karena mengingat tingginya percakapan di Indonesia soal online aja deh. Online kalau kita iseng crawling aja lah, nggak usah ketemu orang, kita crawling percakapan orang di sosial media, di googling gitu ya. Itu tinggi sekali soal judi online. Agak mengherankan gue ngelihat dua paslon lain ini jadi kayak problem casual aja. Jadi ini kan udah problem yang banyak makan nyawa orang, mempermalukan orang dan lain-lain, tapi casual aja gitu. Nah, gue terkesan itu bahwa 2 orang ini, Mas Ganjar sama Prof Mahfud, 3 kali tampil selalu menyebut soal itu judi online. Ini menurut gue cerminan yang baik gitu lah. Ini ketajaman menangkap persoalan real di dalam masyarakat. Oke Bang, sebagai penutup nih. Gue kepengen minta tolong sekali lagi di-review secara utuh, singkat gitu ya. Silakan di kamera monitor. Bagaimana kesan lo terhadap penampilan Mas Ganjar semalam? Mulai dari masuk ke panggung sampai mengakhiri debat di pesan terakhirnya gitu. Monggo, silakan. Jadi performanya Mas Ganjar di debat tadi malam itu ya, ketika masuk aja sudah mempesona dengan bomber jacket ya. Dan kalau Mas Ganjar itu semalam jadi pilot jet tempur. Ya jet tempurnya bener terbang kemana-mana ya. Menyerang di tempat yang tepat, lalu juga bertahan di tempat yang tepat. Dan yang paling penting sebenarnya adalah menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Karena yang menjadi audiens dari Mas Ganjar lagi-lagi nih di setiap debat tuh sama. Bukan lagi ngomong sama 2 capres lainnya, tapi ngomong kepada rakyat Indonesia. Jadi karena tadi Mas Maki bilang nilainya berapa, gue ulangin lagi. Nilai Mas Ganjar tadi malam 10 dari 10. Terima kasih Bang Mange. Thank you.